qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita kembali. Insyaallah kita akan masuk pada bab terakhir. Kita menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah dengan para sahabat masuk ke wilayah Mekah, dan Rasulullah sudah menetapkan di mana titik temunya, dan kita ketahui bahwa titik temu dari 10.000 pasukan itu akan bertemu di Bukit Sofa. Karena memang Bukit Sofa adalah bukit yang spesial, karena Bukit Sofa ini adalah anak bukit dari Bukit Kubais, yang dimana Rasulullah SAW biasanya orang-orang Quraisy kalau mengumumkan sesuatu berada di Bukit Kubais, dan Jibril juga turun di Bukit Kubais. Dan batu yang membuat Ka'bah itu, jadi Ka'bah itu kan dari batu, Pak. Itu batunya diambilkan dari Bukit Kubais. Jadi Bukit Kubais, Sofa, jadi beriringan dengan Ka'bah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sofa ini juga adalah tempat Nabi Muhammad SAW pernah dipukul oleh Abu Jahal. Dipukul sampai beliau pingsan dan berdarah di Bukit Sofa ini. Makanya kalau orang datang ke Bukit Sofa yang tidak kenal dengan Sirah Nabawiyah, mereka biasa saja di Bukit Sofa itu. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akhirnya turun ke dekat Ka'bah. Biasanya kalau kita sudah berada di Sofa dan kita menghadap ke Ka'bah dan berdoa. Dan Nabi Muhammad SAW dibela oleh paman beliau Hamzah yang ketika itu belum masuk Islam. Jadi Hamzah turun karena beliau sedang berburu. Ketika turun ke bawah melihat keponakannya yang sedang dalam kondisi disiksa, maksudnya berdarah karena dipukul oleh Abu Jahal ketika itu, maka Hamzah turun sampai mencari Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Kata Hamzah. Dan orang diam, Pak. Jadi kalau berhadapan dengan Hamzah ini seperti singa dengan kambing, ya. Kalau singa datang, kambing ngapain? Gak berani apa-apa ya, Pak. Ya. Termasuk Hamzah, Pak. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal tuh tidak berani dengan Hamzah. Sampai akhirnya dipukul dengan anak busurnya Hamzah itu. Dan kita tahu terbuat dari apa ujung anak busurnya Hamzah itu. Jadi anak busur itu kan ujungnya kan besi, Pak. Nah, anak busurnya Hamzah itu terbuat dari besi dari Parsia. Jadi khusus. Jadi kalau jenengan memotong kaca dengan apa? Intan ya. Nah, jadi kalau nanti kita membahas tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, itu akan ada tembok, yang tembok itu nanti akan runtuh, yang akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari sana. Dan anak panahnya Hamzah itu diambilkan dari situ. Jadi memang mengerikan. Maka tersungkur, Pak. Abu Jahal itu tersungkur ketika dipukul oleh Hamzah. Kalau Umar bin Khattab naik kudanya, beliau perlu menekan posisi kuda itu, pundaknya kuda, supaya bisa naik ke kuda. Berarti kudanya Umar itu lebih tinggi daripada Umar bin Khattab, maksudnya posisinya. Tapi nanti kita lihat bagaimana dengan Hamzah. Hamzah jauh lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Nah, saya nggak bisa bayangkan siapa kira-kira yang pantas kita bandingkan gitu ya, dengan postur tubuhnya Hamzah yang seperti itu.
Jadi Bukit Sofa itu bukit yang istimewa dan punya sejarah bagi Nabi Muhammad. Termasuk Nabi meminta pasukan itu berkumpul di mana? Di Bukit Sofa. Setelah di Bukit Sofa semua berkumpul, termasuk nanti ada Hamzah di dalam dan 1.400 pasukan istimewa. Jadi kalau kita nyebutnya sekarang baret merah lah, ya. Karena 1.400 ini dia ada simbolnya, simbol pakaiannya, pakaian besinya itu berwarna hijau, yang tidak dikenal awalnya oleh Abu Sofyan. Sehingga Abu Sofyan bertanya, kelompok siapa itu? Katanya. Golongan siapa itu? Apa kata Abbas, paman baginda Nabi yang masih tinggal di kota Mekah? Beliau mengatakan, itu Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi 1.400 orang itu yang dulu dibaiat oleh Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah. Jadi Masya Allah Pak. Nah setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Turun dari Bukit Sofa, Rasulullah naik kudanya, naik ontanya, lalu memutari Ka'bah tapi tidak pakai ihram, pakai baju biasa. Dan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala Lata dan Uzza mengitari Ka'bah itu. Setelah hancur, baru Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Ya Ka'bah ini saya tidak tahu diameter masjid ini yang dalam ini berapa Ustaz? Cukup ya? Ya sebesar inilah kira-kira Ka'bah itu. Jadi di dalamnya ada 6 tiang. Di dalamnya ada 6 tiang. Rasulullah masuk bersama Usamah. Usamah ini nanti yang akan menggantikan Khalid bin Walid. Panglima muda, masih berumur 16 tahun sudah menggantikan Khalid bin Walid. Anak kita 16 tahun hari ini ngapain Pak? Masya Allah ya. Orang yang terdidik oleh Nabi itu Masya Allah, dia melebihi batasan umurnya ya. Ibnu Abbas, termasuk Abbas ya, Abdullah Ibnu Mas'ud. Masya Allah, orang-orang yang masih muda tapi melampaui batas umurnya. Termasuk Usamah bin Zaid ini yang menggantikan Khalid bin Walid, sehingga orang tercengang Pak. Umar mengirimkan surat menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, sampaikan surat ini kepada Khalid bin Walid. Padahal itu sebentar lagi akan berhadapan dengan musuh. Tapi surat itu datang dari Umar dari Madinah, dibawa oleh Bilal bin Rabah, menyatakan bahwa penggantinya Khalid bin Walid adalah Usamah bin Zaid. Coba bayangkan kalau itu terjadi ke orang biasa Pak, langsung mutung, pulang kampung. Tapi tidak bagi Khalid. Bayangkan surat itu diterima, diumumkan oleh Khalid, langsung yang jadi panglima perang adalah Usamah bin Zaid. Dan Khalid bin Walid menepati tenda pasukan, tidak menepati tenda panglima. Coba bayangkan. Ketika Khalid bin Walid masuk ke tenda pasukan, semua diam, Pak. Ini kan mantan panglima masuk ke tenda prajurit gitu ya. Gimana resah rasanya. Tapi apa kata Khalid bin Walid? Kalau ingin kalian bertanya sesuatu tentangku, ini kesempatan katanya. Ini kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Kenapa? Karena aku sudah menjadi pasukan. Masya Allah Pak. Jadi bagaimana para sahabat itu menata hatinya untuk menjaga imannya, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, panglima yang tidak terkalahkan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, digantikan oleh anak muda 16 tahun. Nah, kalau kita yang jadi pasukan ketika itu Pak, kira-kira rame enggak?
demo mungkin. Apa-apaan ini? Ya, apa-apaan Umar bin Khattab ini menggantikan Khalid bin Walid. Masya Allah, yang memerintah imannya luar biasa Umar bin Khattab, yang membawa surat Bilal bin Rabah luar biasa, yang menerima surat Khalid bin Walid luar biasa, yang menggantikannya Usama bin Zaid orang luar biasa. Insya Allah. Jadi tidak heran Pak, dulu itu nyari pemimpin itu gampang. Ya, kan Nabi ketika wafat meninggalkan sekitar 20.000 sahabat yang sekali bermujtahid. Mujtahid Pak. Jadi kalau ada pemilu itu kira-kira diambil satu, tutup mata, dapat. Ya, sekalibernya siapa? Hidayat Nur Wahid. Ya, sekaliber Hadi Hidayat. Sekalibernya siapa lagi? Gus Baha misalnya. Sangat mudah mengambil mana pemimpin yang layak. Sangat mudah diambil. Karena begitu banyaknya calon pemimpin yang disiapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi Nabi membawa 2 orang, yang satu Usama, yang satu Bilal. Jadi Pak begini, kalau Nabi bawa orang-orang seperti ini, tentu ada nilainya, tidak sembarangan. Yang ngajak misalnya, Nabi ngajak sholat tahajud sahabat. Ya, siapa yang sering diajak oleh Nabi? Misalnya Huzaifah al-Yamani. Jadi siapa Huzaifah al-Yamani ini? Huzaifah al-Yamani ini adalah penjaga rahasia kenabian. Itu sering diajak oleh Nabi sholat tahajud. Berarti sholat tahajud itu boleh jamaah atau tidak? Oh, boleh. Karena memang Nabi pernah dan sering mengajak para sahabat itu sholat bersama beliau. Walaupun berdua Pak. Walaupun berdua, bertiga, mengajak para sahabat untuk sholat. Nah yang diajak waktu ini adalah Usamah dan Bilal. Ada kepentingannya Pak. Bukan tidak ada kepentingannya Rasulullah mengajak Usamah dan Bilal. Kita tahu apa tugasnya Bilal. Jadi beliau menghadap dinding Ka'bah, menghadap pintu Ka'bah. Jadi anggaplah ini pintu. Nah, ketika beliau masuk, beliau menghadap ke arah pintu. Setelah itu antara jarak beliau dengan dinding kira-kira 3 hasta. Ya, 3 hasta, dan beliau berhenti berdiri di situ. Di sebelah kirinya terdapat 2 tiang. Dan di sebelah kanannya terdapat 1 tiang, dan di belakang beliau terdapat 3 tiang. Jadi semuanya ada 6 tiang yang ada di dalam masjid, di dalam Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad SAW sholat di situ. Jadi kalau panjenengan lihat misalnya Syekh Sudais masuk ke dalam Ka'bah, di mana posisi sholat beliau? Persis sama disitulah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Jadi nggak sembarang orang Pak yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Kalau Pak SBY pernah, tapi yang presiden setelah Pak SBY tidak pernah. Siapa dia saya juga nggak tahu. Jadi ada beberapa presiden, Pak Soeharto pernah masuk ke dalam. Ya, ini mungkin Pak Prabowo belum. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi bagaimana sholatnya Ustadz di dalam Ka'bah itu? Ya, kalau Rasulullah ada tempatnya yang ditunjukkan. Tapi kemana arah kiblatnya? Wong di dalam kiblat gitu ya. Kan Ka'bah itu kiblat. Terus kemana arah sholatnya? Ya kemana saja boleh. Sama dengan kita sholat di Masjidil Haram, kan di tengah-tengahnya Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, kita sholatnya di mana? Ya mengitari ini, melingkar kan. Nah, maka coba jenengan nanti kalau sampai di Masjid Nabawi, coba bawa kompas. Pertanyaan saya,
Apakah arah Masjid Nabawi itu presisi dengan Ka'bah? Apa miring seperti ini? Enggak, Pak. Enggak. Nah, kita ini kan menurut kita membuat ini lebih presisi kan, supaya berhadapan dengan Ka'bah. Pertanyaan saya, Ka'bah itu diameternya berapa? Kan kecil, Pak. Sedangkan kalau kita ukur sesuai dengan ukuran ini, padahal Ka'bah itu kecil, kira-kira presisi atau tidak? Tidak mungkin presisi. Masjidil Haram saja tidak presisi. Maksudnya Masjid Nabawi saja tidak presisi. Yang penting Ka'bah. Ya, ini kita bahas nanti. Nanti kita datangkan ahlinya ya, Pak. Saya punya teman ahli di bidang ini. Selesai sholat, Nabi Muhammad SAW berdiri di depan pintu Ka'bah dan memegang sisi kanan seperti ini. Jadi kalau jenengan mau berdoa, berarti kalau multazam itu yang mana? Yang di bawahnya. Ini kan pintu. Nah, di bawahnya pintu itu sebelah kiri itu multazam. Tempat yang mustajab. Ya, tempat yang mustajab. Saya awalnya dulu mencoba. Kira-kira bisa ke tempat itu enggak gitu ya. Pingin berdoa di situ ya. Saya, ya Allah, saya pingin mendoakan ibu saya dan ayah saya di multazam ya Allah. Tapi kalau melihat orang sebanyak itu, kok rasanya enggak mungkin gitu ya. Tapi saya yakin Engkau itu maha kaya ya Allah, maha mampu, maha memaksa, maha bijaksana. Nah, jadi saya setelah tawaf selesai, kan tawaf sunnah ya. Nah, itu saya upayakan muter aja, muter, ternyata diarahkan ke sana. Ya, saya nggak tahu, pokoknya Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur, pelan-pelan sampai ke pintu dan bisa berdoa. Selesai, ditarik sama orang hitam itu. Orang hitam itu kan besar-besar, Pak. Badan saya ini kayaknya seperti kapas, rek, dipindah begitu saja. Akhirnya berjalan ke Hijr Ismail. Saya nunggu, bisa nggak masuk ke Hijr Ismail ini. Dan masya Allah, Allah sampai di sana itu pembuka pintunya itu membukain, ayo masuk katanya. Hanya beberapa orang yang bisa sholat di dalam, termasuk saya bisa masuk di dalam bersama istri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khutbahnya Nabi? Nabi mengatakan begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masya Allah ya. Rasulullah memulai khutbahnya dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena tempat ini adalah tempat yang suci nanti. Bahkan orang kafir di tanah haram ini diharamkan untuk bisa masuk. Dan Allah Rasulullah mengawali khutbahnya dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa demikian? Ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita belajar dengan Fir'aun, ya, kalau Fir'aun itu kan berada di Mesir sana, tapi kekufuran Fir'aun sama dengan kekufuran orang Quraisy. Ya. Maka para ulama mengibaratkan pembelajarannya tidak hanya ke Quraisy tapi juga kepada Fir'aun. Ya, salah satunya kalau kita belajar kepada Fir'aun, jadi kita juga bisa belajar Pak pada Fir'aun. Kita belajar tentang apa? Tentang ketetapan Allah tidak bisa ditolak. Ketetapan Allah tidak bisa ditolak. Kalau saya dan panjenengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdah la syarikalah, menunjukkan di hati kita ini bahwa ada ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak.
termasuk Fathul Mekah, termasuk kota Mekah disucikan kembali. Tidak ada Lata dan Uzza sedikit pun. Dan itu adalah kalimat diawali oleh Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa ketetapan Allah tidak bisa ditolak. Maka kita belajar, Pak. Apa pelajarannya? Kalau saya bisa memilih siapa ibu dan siapa bapak saya akan milih. Tapi pertanyaan saya, apa bisa milih? Tidak bisa toh? Tidak bisa. Ibu saya orang Sumatera Barat, bapak saya orang Sumatera Barat. Saya lahir dari mereka. Bisa ditolak? Tidak bisa ditolak. Maka kita belajar, ketika sesuatu hal yang tidak bisa ditolak, berarti kita meyakini itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Saya ingin contohkan ya. Fir'aun itu kan menggunakan bulan ganjil, tahun ganjil dan tahun genap. Kalau tahun ganjil dia membunuh anak laki-laki, kalau tahun genap dia tidak membunuh laki-laki. Nah, Nabi Musa lahir di tahun ganjil ya, di tahun ganjil. Jadi sehingga selamat, sedangkan adiknya kena. Tapi kita ketahui, Pak, Fir'aun ini membunuh anak itu ribuan jumlahnya. Pertanyaan saya, karena Fir'aun ini banyak membunuh anak, ya, tapi ingat, ketika Musa datang, pertanyaan saya, di mana Musa dibesarkan? Di mana Musa dibesarkan? Di rumahnya Fir'aun. Di satu sisi Fir'aun membunuh anak laki-laki, tapi di sisi lain Allah menetapkan bahwa Musa akan dilahirkan di kandang harimau. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Fir'aun. Coba bayangkan. Tidak bisa kita nilai sesuatu itu. Bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apapun sesulit apapun, kun fayakun. Walaupun di kandang singa. Nah, hati kita itu sama. Maka Nabi mengatakan di awal khutbahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kota Mekah ini kota yang mengusir diriku, ya. Kota Mekah ini yang menyiksa sahabatku. Hari ini Allah kembalikan dengan kehendaknya dan tidak ada yang bisa menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Fir'aun dan kita hubungkan dengan ini, bahwa hati itu di tangan siapa, Pak? Hati kita ini di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan manusia. Kota Mekah itu awalnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya membelah dadanya Hamzah, akhirnya masuk Islam. Coba, Hindun, Ikrimah yang menyiksa sahabat di kota Mekah, walaupun awalnya dia harus pindah ke Yaman dan kembali ke kota Mekah, masuk dalam pangkuan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa kita lebih. Wong tongkang besar itu bisa masuk ke dalam kapal-kapal besar itu, saking besarnya. Sungai Nil sama. Makanya nila banyak di sana. Lele yang tanpa kumis juga ada di sana. Tapi gimana rasanya hati ibunya Musa ketika ditaruh anaknya di sana? Di satu sisi dilepas, pertanyaan saya lain, yang sisi lain digenggam oleh Allah. Siapa? Istrinya Fir'aun. Ya kan?
Yang satu melepas, yang satu menerima. Allah lembutkan hati istri Fir'aun sehingga menerima Musa dengan kebahagiaan. Coba bayangkan. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Masya Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi benar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kota Mekah ini tidak mungkin rasanya bisa dimasuki oleh Islam. Hari ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insyaallah. Begitu juga kita, Pak. Kita ini memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita minta kepada Allah, Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku ini minimal menjadi seorang muslim. Kalau tidak, ya Allah, lebih tinggi doanya, Allahumma inna nas'al. Ada yang pernah menyelesaikan novel baca 6.000 halaman? Kitab itu judulnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masya Allah, Pak. Hanya menjelaskan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa ribu? 6.000 halaman. Betapa dahsyatnya Allah itu. Untuk mengurai kalimat Allah itu, mungkin kalau masih dia sempat hidup orang yang nulis ini, maka akan bertambah tulisan 6.000 itu. Hanya mengucap kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kalau saya hanya menyampaikan beberapa poin, itu hanya ringkasan-ringkasan saja. Itu yang kedua tadi ya, bahwa hati kita ini di tangan Allah, bukan di genggaman manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar bahwa tidak seorang pun dapat merusak siapapun. Saya ulangi sekali lagi. Bisa dipahami ya kalimat ini? Bahwa kita belajar bahwa tidak seorang pun dapat merusak siapapun. Pertanyaan saya, Pak. Asiyah bin Muzahim itu istrinya siapa? Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, sedangkan Asiyah bin Muzahim istrinya mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu rumah, Pak. Yang satu kufur, yang satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwa kalau hati seseorang hidup, kata para ulama, dia seperti ikan di dalam lautan. Selagi dia masih hidup, maka dia tidak akan pernah asin. Kalau dia sudah mati, maka sampai ke dapurnya ibu-ibu. Ya, Bu, jadi ikan apa? Jadi ikan asin. Begitulah hati kita ini. Salah satu yang menghidupkan hati itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya dan panjenengan kalau sering mengucapkan kalimat ini, innahu nurun fauqa nurin. Dia cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Coba bayangkan. Makanya jangankan itu, Pak. Saya ilustrasikan yang kecil saja. Ada yang bertanya, ketika Nabi Muhammad dimandikan dengan air ya, Pak. Pertanyaannya, sahabat itu bertanya, lalu air mandi Nabi itu jatuhnya kemana? Karena tidak pernah jatuh ke bumi. Air mandi Nabi itu ketika dimandikan mayatnya di hari Rabu itu kan dimandikan tapi tidak pernah airnya jatuh ke bumi. Para ulama menjelaskan, airnya itu naik ke atas. Airnya itu naik ke atas
Dan ketika hujan air itu Allah turunkan kembali. Ketika Allah turunkan kembali, maka setiap tetesan air mandi baginda Nabi Muhammad, disitulah berdiri masjid. Jadi Masjid Ahmad Dahlan ini adalah salah satu tetesan air mandi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya dan panjenengan merindukan Nabi, ya sudah ketemu di sini. Sudah ketemu di sini. Para ulama menjelaskan seperti itu. Jadi kalimat tauhid itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang takut dengan genderuwo, takut dengan hantu, takut dengan tuyul, Masya Allah, di mana kita letakkan Allah? Mana kita letakkan Allah? Padahal hantu, genderuwo, tuyul itu makhluk Allah yang paling rendah, yang disebut oleh Allah asfala safilin, summa raddatnahu asfala safilin. Tapi ada yang takut dengan itu ya Pak. Apalagi malam Jumat begini, hujan gitu ya, terus lewat di pinggir kuburan. Nah, terus ada yang gitu ya. Insya Allah. Maka di mana kita letakkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau saya dan panjenengan itu dijelaskan di 6.000 tadi halaman itu. Kalau saya dan panjenengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka sehebat apapun santetnya yang dibikin oleh pembuat kesyirikan di jalan Allah, maka tidak akan pernah sampai. Maka tidak heran kumpulan la ilaha illallah itu berkumpul di surat apa? Berkumpul di surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau panjenengan membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka dipastikan tidak akan bisa masuk santet sehebat apapun. Makanya Allah meringkasnya supaya jangan susah-susah gitu ya. Al-Baqarah awal 1 sampai 5, Al-Baqarah terakhir berapa ayat? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kalau seandainya tidak bisa sempurna. Dan yang kedua, saya dan panjenengan kalau mendawamkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sesungguhnya ada cahaya yang melekat kepada tubuh panjenengan. Tapi jangan bilang begini, oh berarti Ustadz bisa berjalan di atas air. Enggak Pak, ini perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya terpaut dengan Allah. Itu yang menyebabkan Allah memberikan muawanah kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, suatu saat kita bahas buku yang 6.000 halaman itu. Aku qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.